Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul hadirin, pemirsa GRS Media dimanapun Anda berada, santri asrama pelajar pesantren Darut Tauhid, dan semua yang melihat tayangan video ini, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita masih berkesempatan untuk kembali melaksanakan kajian rutin di bulan Ramadan ini, yakni kajian kitab Arba'in Nawawi yang dilaksanakan setiap malam di bulan Ramadan, yang insya Allah nanti akan kita hatamkan di malam ke-21 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tetap bersemangat, mudah-mudahan tetap kuat niat kita dalam ngaji, kuat niat kita dalam menuntut ilmu, kuat niat kita dalam berkhidmah. Insya Allah, mudah-mudahan balasan kita adalah ilmu yang bermanfaat. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita hadiahkan surat Al-Fatihah untuk pengarang kitab, untuk guru-guru kita dan kedua orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki episode ke-10, yang artinya kita sekarang berada di malam ke-10 di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita semuanya, tarawih kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, kali ini kita sudah memiliki latar belakang atau background, tapi sayang sekali backgroundnya ketinggian, jadi cuman separuh yang terlihat, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan tidak mengganggu pemandangan panjenengan semuanya. Episode ke-10 ini kita belajar hadis yang ke-19 dan ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits at-tasi'u asyara, hadis yang ke-19. Datangnya an Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Hadis yang ke-19 ini dari Abil Abbas, yakni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an. Beliau menyampaikan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqal ya ghulam inni u'allimuka kalimatin. Abdullah ibn Abbas menceritakan bahwa pada suatu hari beliau sedang berjalan berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Ibn Abbas, kepada Abdullah ibn Abbas, ya ghulam, wahai ananda, kata Rasulullah, inni u'allimuka kalimatin. Kalau kata orang Jawa itu cung gini. Rungokno sik, rungokno. Sini. Dengarkan. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa hal. Di awal hadis ini kita bisa mendapati bahwa begitu kasih sayang Rasulullah kepada siapapun, dalam hal ini kepada yang lebih muda dari beliau, kasih sayangnya sungguh luar biasa. Beliau memanggil Ibn Abbas dengan ya gulam, cung sini cung, wahai anakku sini. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa hal, kata Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Yang pertama, Rasulullah mengajarkan ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Beliau mengajarkan, wahai Ibn Abbas, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan ada
selalu di hadapanmu. Artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya bahwa kita harus senantiasa menjaga Allah. Menjaga Allah itu seperti apa? Menjaga Allah itu dengan kita mengerjakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Kita yakin betul bahwa kita sedang diperhatikan oleh Allah. Sebagaimana episode yang lalu, kita mengimani betul, meyakini betul, memahami betul bahwa tidak ada satupun yang berhak untuk kita sembah, tidak ada satupun yang berhak untuk mengatur kehidupan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jagalah Allah dengan sebaik-baiknya penjagaan, Allah akan menjagamu dengan sebaik-baiknya penjagaan. Ketika sampean ngereken nang Gusti Allah, Allah pasti akan lebih ngereken kepada kita. Ketika sampean menjaga itu berarti ngergani. Ketika sampean ngergani, jangankan kepada Allah lah, kepada sesama manusia saja. Ketika kita menghargai manusia, maka orang tersebut yang kita hargai pasti akan balik menghargai kita dengan sebaik-baiknya penghargaan. Idza sa'alta, kemudian Rasulullah melanjutkan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika engkau meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketika engkau memohon, maka mohonlah kepada Allah. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada satu tempat pun, tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu hal pun yang bisa kita mintai pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya boleh kita minta bantuan kepada orang lain, boleh kita minta pertolongan kepada sesama manusia, boleh, itu bagian daripada ikhtiar. Akan tetapi wujud permohonan yang sesungguhnya itu jangan pernah lepas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah meminta kepada Allah, berarti orang itu dianjurkan ketika meminta berdoa dia mengangkat kedua tangan. Artinya apa? Artinya ketika kita mengangkat kedua tangan itu menunjukkan bentuk penghambaan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku. Ya Allah, berikanlah aku ini, berikanlah aku itu. Ketika yang utama kita minta adalah Allah, maka itu menjadi kunci kesuksesan di setiap kehidupan manusia. Banyak dari manusia, dari kita, khususnya saya sendiri, sudah nggak perlu kasih contoh yang lain, saya sendiri saja sering sekali meletakkan Allah itu di nomor sekian. Itu berbahaya. Na'udzubillah, jangan sampai terjadi di panjenengan semuanya. Maksudnya bagaimana? Kita meminta tolong kepada si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, baru terakhir kalau mentok baru kita ingat kepada Allah, dan itu sangat keliru sekali. Harusnya kita minta tolong kepada Allah. Keluar rumah yang kita mohon, yang kita berikan permohonan hanyalah kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang manfaat dan barokah, yang halal dan yang baik. Baru kemudian kita berjalan bekerja, mohon bantuan sama orang, minta pertolongan sama orang, minta dibantu sama orang lain. Itu nomor belakangan. Nomor pertama, yang paling utama adalah minta kepada Allah. Jangan Allah diakhirkan, tapi Allah dahulukan. Makanya tadi diawali, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, terus Allah ayudisi, maka Allah akan mendahulukan kamu. Ketika kita mengakhirkan Allah, ya masa kita berharap didahulukan oleh Allah? Susah. Ketika kita mengakhirkan Allah, ya jangan marah ketika kita diakhirkan sama Allah. Jangan menggerutu, jangan sambatan, jangan ngamuk-ngamuk. Kenapa? Karena kita mengakhirkan Allah. Harusnya kita mendahulukan Allah sebelum kita berikhtiar. Dahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan kita. Mintalah kepada Allah, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah, karena sebaik-baik zat pemberi pertolongan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya sering sekali memberikan quote. Salah satu quote andalan saya itu adalah, ketika sampean menemukan dalam sebuah keadaan atau kondisi tidak ada satu manusia pun yang mau dan bisa menolong sampean, bersyukurlah. Kenapa bersyukur? Karena dari itu
kita akan bisa menyadari bahwa yang berhak dan yang bisa memberikan kita pertolongan paling utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sampean duit nang si fulan, minta utangan ke si fulan, minta bantuan ke si fulan, nggak ada yang mau nolong ini, nggak ada yang mau nolong, tidak ada yang bisa membantu. Sambat nang uang malah disambati balik, apa pinjam uang ke orang malah diutangi balik. Gak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan, gak ada satupun yang bisa memberikan bantuan. Maka harusnya di situ kita bersyukur. Disitulah letak keadaan Allah yang sesungguhnya. Kenapa? Allah mengajak kita untuk kembali. Istilahnya itu kembali apa? Kembali orang aku, kata Allah. Kembalilah kepada aku, kata Allah. Justru di kondisi seperti itu kita harusnya bersyukur. Kenapa? Berarti kita sadar berarti selama ini kita melupakan Allah, kita menjauh dari Allah. Padahal Allah nggak pernah menjauh dari kita. Kitanya sendiri yang menjauh dari Allah. Padahal sampean jaluk teman, kalau sampean mohon temenan pasti dikasih sama Allah. Nggak mungkin nggak dikasih. Apalagi yang sesuai dengan kebutuhan kita pasti dikasih. Allah Maha memberikan sesuatu yang kita butuhkan, pasti nggak mungkin luput. Ketika luput, ada dua sebab ketika luput. Pertama, kita belum butuh. Yang kedua, kita mengakhirkan Allah. Harusnya kita dahulukan Allah dulu. Mendahulukan Allah sih kadika iya berarti terung butuh sampai. Belum butuh. Loh, butuh kula butuh. Enggak, ikulah cari sampean nah. Cari Gusti Allah enggak ya apa? Bang Allah yang Maha tahu. Berarti belum butuh. Terus bagaimana? Ya tunggu, sabar. Sing sabar. Sabar itu gampang diucap no, tapi angel dilakoni. Pemane kula niki tambah wangel nglakoni. Kemudian Rasulullah melanjutkan wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyanfa'uka bisyai'in ayyanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, ini juga nasihat yang sangat luar biasa untuk kita. Ketahuilah bahwasanya ketika ada sekelompok manusia atau sekelompok orang, misalkan sampean membutuhkan pertolongan, kemudian ada orang yang mau menolong kita, ada orang yang bisa menolong kita, yakinlah bahwa orang itu bisa menolong kita atau pertolongan yang diberikan oleh orang itu adalah atas persetujuan Allah. Orang itu tidak akan dapat memberikan pertolongan kecuali sesuatu yang sudah tertulis, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bagaimana? Tutulung iku sing kei sampean tolong. Bukan orang itu yang membantu sampean. Bukan orang itu yang hebat kemudian sampean puji dan sampean dewa-dewakan. Bukan. Orang itu bisa membantu sampean, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kemudian matur suwun nang wong sing bantu. Kadang kan boten, kadang kan kita susah. Susahnya apa? Ketika kita ditolong oleh orang, wah kita dewa-dewan, ya Allah, untung ono sampean. Kalau sampean aku mati, sampean ki pahlawanku, luar biasa. Lali orang ini, lupa orang ini bahwa orang ini bisa menolong kita, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas dengan ketetapan Allah, nggak mungkin. Kalau Allah misalkan begini kasarannya, itu hitungannya, sampean butuh uang 10 juta, ya kan? Allah menetapkan sampean dibantu oleh Allah 5 juta dulu. Kenapa? Karena berarti kita butuhnya 5 juta. Yang 5 juta lagi kita belum butuh. Kemudian kita minta tolong kepada Allah, kepada orang sampean, kepada orang. Aku tulungan boje, aku nilai dua aja, saya minta tolong pinjami saya uang, atau kasih uang, atau carikan pinjaman uang 10 juta saja. Dia muter-muter dolek duit, ini cuma 5 juta, nggak kira lebih dari 5 juta. Kenapa? Karena yang ditetapkan Allah cuma 5 juta. Walaupun sampean kepikirnya 10 juta, kau ono mas, kau ono gus, kau ono dik, kau ono cak, kau ono pak, pikir ono cuma 5 juta, gak sampai 10. Oh ya wes, matur suwun, alhamdulillah, untung sama dibantu. Masih setengah-setengah gak apa-apa. Lali. Bahwasanya yang memberikan setengah yang kita harapkan itu adalah dari Allah. Harusnya kita matur suwun nang Allah dhisik.
ya Allah terima kasih, ya Allah alhamdulillah, matur nuwun ya Allah. Baru matur nuwun Mas nggih, matur nuwun Pak, sampean sudah membantu saya. Dahulukan Allah, maka Allah akan senantiasa mendahulukan kita. Sebaliknya, wa ini jitama'u ala ayyadurruka bi syai'in, nggih, ketika ono uang sing kepingin nyelakakno sampeyan, ketika ada orang yang ingin berbuat bahaya, membahayakan, mencelakakan sampeyan, lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Orang itu tidak akan mampu mencelakakan sampeyan melebihi ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan ki wong kepingin bacok sampean, ono orang kepingin membunuh sampean, tapi Allah menetapkan sampean itu cuma luka-luka ringan, ya wes, cuma luka ringan. Masuk dibacok cara ya apa, terus niat dikeroyok di masa, tapi kalau Allah menetapkannya luka ringan ya sudah, tidak akan ada pembunuhan, tidak akan ada pencelakaan yang luar biasa, tidak akan ada kaki yang atau tangan yang patah, cuma luka-luka ringan. Ibaratnya seperti itu. Ada orang berniat buruk kepada kita, menabrakkan kendaraannya, ditabrak, awak dewi ini ditabrak, terus niat dipatahin yang bilang tabrak konjek mati kan. Tapi Allah belum menetapkan dia mati, dia nggak akan mati. Dia nggak akan mati. Dia hanya luka-luka ringan. Kenapa? Karena semua itu yang menetapkan adalah Allah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Rawat Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Maksudnya adalah Rasulullah mengajarkan kepada kita, jangan pernah ragu dengan Allah, jangan pernah ragu dengan kekuasaan, kemahakuasaannya Allah. Ketika Allah sudah menetapkan segala sesuatu untuk hambanya, lek wis sampean ditetapno sehat, masih sampean udan-udan terus gak kira loro. Tapi kalau sudah ketetapan Allah sampean sakit, masih sampean vaksin ping 3, ping 4, ping 5, ya tetap sakit. Artinya, saya coba susu dhisik, artinya sampean harus menaruh keyakinan paling utama tertinggi kepada Allah terlebih dahulu. Baru kemudian sampean menjalankan kewajiban yang lain, yaitu ikhtiar. Bukan berarti seperti ini kemudian sampean pasrah, Bapak wis mangan gak mangan dari pangeran, wis ditetap sampai pangeran. Ya, gak usah kerja wis, gak usah ndelok duit, kok lah ya warak-warak dhewe ya. Oleh sampean hidup di zamannya Sayyidina Umar, dipentung sampean sama Sayyidina Umar. Ada sahabat yang nggak turun-turun dari masjid, mulai jamaah subuh sampai duha, sampai pendak meduhur, itu ngodo Allahumma ya Allah, duit misalkan. Nabi Sayyidina Umar dibentung, dikabluk. Hei lapo kan, ngapain kamu? Saya minta kepada Allah. Sayyidina Umar muring-muring, Allah tidak akan memberikan apa yang kamu minta tanpa ada usaha yang kau lakukan. Belum sakit, kita tetap kudu ikhtiar. Maksudnya hadis ini, maksud yang disampaikan oleh Rasulullah adalah sampean ojo sombong nang ikhtiare sampean. Sampean ojo putus asa nang ikhtiare sampean. Ketika sampean berhasil, jangan sombong, itu dari Allah. Ketika sampean gagal, jangan putus asa, teko Allah. Sampean rugi, ojo putus asa. Sampean badiake, ojo sombong. Tuh, wis masalah ngenten iki angel nggih. Angel dikai rezeki akeh diambil Gusti Allah sing ngene dodon diangkat. Masih kuru-kuru dodone diangkat. Aku akeh duwe saiki, opo sing gak, sapa sing wani nang aku, sapa sing kaweti nang aku. Aku dadi pejabat, aku dadi wong sugih, aku dadi wong alim. Oh, sapa sing gak nurut nang aku saiki? Aku kiai gede, ustad gede misalkan. Ilmuku sak bajek, ayo salim. Kabeh dikon ngene kabeh. Tung. Lali bahwasanya ilmu yang dia dapat, harta yang dia punya, jabatan yang dia miliki, itu adalah pemberian daripada
Allah Subhanahu wa Ta'ala lali. Nah, maksudnya adalah jangan sampai seperti ini. Jangan sampai seperti ini. Sak suki-suki sampean kutuk Gusti Allah kabeh. Sak melarat-melarat sampean, sak akeh-akeh nih utangi sampean, sak akeh-akeh nih kebutuhan sampean iku ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo bingung. Fas'alillah, apa namanya? Idza sa'alta fas'alillah, jalu nang Gusti Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, ya, tadi itu riwayat dari Imam Tirmidzi, dan ada lagi riwayat yang diriwayatkan oleh selain Imam Tirmidzi, lafadznya atau redaksinya adalah ihfazillah tajidhu amamaka. Sama, maksudnya adalah jogon Gusti Allah, jogon Gusti Allah ki aja sampai ngamuk, aja sampai muring-muring, aja sampai apa jenenge gelo, jangan sampai kita menyakiti Allah, jangan sampai kita apa jenenge mengecewakan Allah, jangan sampai kita, pokoknya jangan sampai yang jelek-jelek lah. Maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Berikan yang terbaik untuk Allah. Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kemudian ta'arraf ilallahi firrakha. Ta'arraf ilallahi firrakha'i ya'rifka fisyiddah. Ya'rifka fisyiddati. Kenali Allah di waktu luangmu, maka Allah akan mengenalimu di waktu sumpekmu. Lek sampean pas damang-damang ilingo nang Gusti Allah. Supaya apa? Supaya lek sampean pas sumpek gak duwe akeh utange, Allah eling nang sampean. Lek sampean pas akeh duwe lali nang Gusti Allah, ya Allah lali aja ngamuk sampean. Sampean duwe lali lek kita ke Gusti Allah, wah kayak foya-foya dientek-entekno. Nggih, iki asline kula nuturi awake dhewe asline niki. Duwe dibrol-brolno tuku iki tuku iku. Apa sedikit-sedikit paket, didik paket, tuku ini punya ini, beli ini, sudah punya beli lagi, sudah beli lagi. Sombong. Ya Allah lali nang sampean. Pas sampean rugi, pas sampean bangkrut. Maka menjaga itu, menjaga supaya tidak terjadi hal itu. Pas sampean enak iki lho ilingo. Pas sampean sehat ilingo, alhamdulillah ya Allah, matur nuwun ya Allah paringi sehat. Alhamdulillah ya Allah, saya iso rokokan misalkan. Alhamdulillah ya Allah, saya iso ngombe kopi. Alhamdulillah ya Allah, saya iso sahur, saya iso buka. Alhamdulillah ya Allah, saya duit masih yo akeh. Eling sampai nang Gusti Allah, sampai akan mudah untuk berbagi kepada sesama makhluknya Allah. Ini kutandane, lek sampai lali nang Gusti Allah, medit sampai nang wong, medit. Apa yo eman iki hasilku dhewe kok. Pakai nang wong eman, tapi lek sampeyan eling mboten. Oh iya rek aku dikai Gusti Allah. Iki ono hake wong liya. Tak dumkah anak yatim, fakir miskin, duafa, semua dikasih. Niku lek eling nang Gusti Allah. Lek lali yang gak pangan dhewe, dibatok-batok dhewe, dimplok-mplok dhewe, dientek-entekno dhewe. Lek wis entek donyane kare nyaplung wedok. Oh, wis kari sambat tok. Ya Allah, telas ya Allah. Ya Allah, entek ya Allah, ya nopo nih ya Allah. Ibarate niki ibarate kok cara saged ngrungono dawuhe malaikat niku di kapok-kapokno malaikat sampean. Lah salamu dhewe wingi nang diae lek wis enak apa jenenge lek enak lali, lek gak enak eling. Kausa malaikat wis padha kancane ae wis. Sampeyan lek duwe kanca sugih kemudian sombong, mari ngono bangkrut. Pasti sampean kapok kon, lalu ini suki nang dia medit temen. Saya di melarat, kau pun jaluk tolong nang aku kan nonton. Dan itu apa mana Gusti Allah. Sama le pas enteng-enteng enak-enak iling nang Gusti Allah pun, misalnya. Sampean turut iling nang Gusti Allah. Sampean waras iling Gusti Allah. Ketika sampean sakit, sampean akan diingati oleh Allah. Sampean suki iling nang Gusti Allah. Ketika sampean miskin, sampean jatuh bangkrut, sampean di bawah, Allah tidak akan lupa. Allah akan disikno sampean. Disikno sik Gusti Allah, sampean didhisikaken kali Gusti Allah. Lek sampean disikno awake dhewe, disikno nafsune dhewe, iya cuk salahno Gusti Allah. Lek Gusti Allah ngakhirno kita. Ya Allah, sampean iki gak saken nang kula ya Allah, kula wis koyo ngenten sik gak diterima itu dosaku. Sik gak diterima itu ngaku.
Ya sih, aja kesusu nyalano Gusti Allah dhisik, iling-ilingin dhisik. Sampeyan pas enak eling kan nang Gusti Allah. Buktine apa lek sampeyan eling? Aku eling kok, buktine apa? Aku sedekah. Oh ya bagus eling. Aku zakatku gak tau telat. Sedekahku gak tau telat. Aku nang arek yatim api, nang fakir miskin api, nang tonggo api, nang dulur api. Allah pasti eling. Nah sampean nang dulure medhit, nang tanggane medhit, nang koncone medhit, nang sapa wae medhit, terus sampean gak duwe duit, sampean bangkrut, sapa kate nulung sampean iki? Ingin tau kula, sapa kate nulung sampean? Rek utang duwe kok rek, gak ora ibu medhit kok saiki nyulenang aku. Ngoten. Iku menungso padahal, pada menungsone. Maka dahulukan Allah. Sampai ilingi Gusti Allah, sampai ingat kepada Allah, maka Allah akan mengingati sampean. Sampai kenali itu maksudnya sampai iling, sampai pahami betul, sampai yakini Gusti Allah nih. Sampai yakin dengan Gusti Allah, sampai paham bahwa apa yang sampai miliki itu adalah pemberian Allah dan tidak murni semuanya punya sampean. Pasti ada bagian daripada orang lain yang membutuhkan. Maka lo mano sampean, lo mano lek sugih. Lo mano misalkan delok apa delok banner separuh-separuh ngene ya lo mano sampean urunan tak opo kayak lo banner misalkan iya kan. Terus ana apa jenenge ana koncone butuh ya lo mano sampean golek sampean pas jatuh sampean butuh koncone sampean pasti lo mano sampean pun niku rumusnya api pasti bakal diapii ilingo pasti bakal diilingi lo mano pasti bakal dilomani, sampai jahat pasti bakal dijahati. Wa'lam, kemudian wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Sama dengan di atas tadi, cuma redaksinya yang berbeda. Ketahuilah bahwasanya apa yang ditetapkan luput untukmu, maka tidak akan mengenaimu. Dan apa yang ditetapkan oleh Allah itu mengenaimu, pasti nggak akan luput. Maksudnya bagaimana? Maksudnya lewat rezeki kayak kira melayu, lewat turun rezeki, nggak kira oleh. Masih sampai jungkel lewat turun wayai butuh, nggak kira dikasih Gusti Allah. Nih, masih sampean apa jenenge? Sampean misalkan nyabrang kayak area-area ini nyabrang toko pondok nang sekolahan nyabrang terus hati-hati teman tapi lah ustaz diri keserempet becak ya keserempet kira nggak keserempet masih sampean apa jenenge nolene ku cuman sekedarnya toh nolene seret mari masuk kendaraan banter ya boleh kak wahin nabrak ya kak kira nabrak. Sekali lagi seperti yang di awal tadi, ini adalah gambaran bahwa kita mengutamakan atau mengedepankan Gusti Allah, kemudian jangan melupakan ikhtiar. Ojo di titik gini kalau koma ojo boleh gampang wes ketabrak mau cari Gusti Allah ya hilang sampean. Mboten ngonten Gusti Allah dhisik ya Allah mugi-mugi kula mboten tabrak ya Allah mari mboten ikhtiar salat oleh baru nyabrang lek sik ketabrak ayo berarti takdir ketabrak nanti omane masih sampean apa payungan udan terus payungan lek takdir jemek pasti jemek iso ae bukannya angin udan iku mlebu ber teko nisor cuma ya jemek artinya apa jangan apa jenenge ojo ngersulo lek sampean oleh sesuatu yang enggak sampean sukai ojo ngersulo ya Allah kula mboten njaluk niki ya Allah kok dikei niki sih wis trimo nae wis iku sing apik teko Gusti Allah ojo ngecaci ae lambene ngecaci ae dikei siji njaluk loro dikei loro njaluk telu dikei telu njaluk 6 dikei 6 njaluk 10 mari njaluk 10 dikei loro ngambul ngamuk oh Allah enggak adil ya apa jenengan ya Allah mboten saken teng kula Allah disalah-salahno
Nauzubillah, ojo nyala-nyala Gusti Allah. Salahno awake sampean dhewe, introspeksi, muhasabah, ojo-ojo kelakuanku iki elek, mangkane dongaku enggak dituruti. Ojo-ojo ibadahku iki kurang, mangkane aku iki apes terus. Ojo-ojo salatku iki kurang apik, mangkane uripku ruwet. Nah niku lho, introspeksi diri, ojo nyalano Gusti Allah, nyalano awake dhewe ae. Macam-macam sampe nyalano Gusti Allah. Berikutnya wa'lam annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Sesungguhnya kemudahan itu bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesulitan itu bersamaan dengan kemudahan. Artinya apa? Artinya Allah memberikan dua hal turun secara bersamaan. Sampean iki kula sampean iki dikei dua hal ambe Allah niku bareng, mudune bareng. Bareng mudune. Siji penyakit, siji obat. Sing siji iki coba, sing siji iki dalan keluare. Ya, musibah sak jalan keluare, penyakit sak obate niku mudun bareng. Bareng niku saya. Lek sampean kepingin menang ya kudu sabar. Nggih. Sampean lek kepingin enak ya kudu gak enak dhisik. Sampean lek kepingin apa jenenge ero nikmate sehat ya kudu ro rasane lorone sakit. Sampean lek dikei coba namun kudu tenang. Kenapa manusia ini tidak bisa menemukan jalan keluar padahal mudune bareng nih? Coba sak jalan keluar ini mudune bareng. Kenapa kita manusia tidak bisa menemukan gak iso delok jalan keluar? Karena kita fokus pada cubone. Karena kita niki fokus nang cubone, krasa abot, dhisikno sambat, wis gak ketok wis. Solusine gak ketok, mboten ketok. Ya Allah, coba kula gede napa niki padahal ketok melok-melok niki. Solusi niki wis ono, wis disiapkan oleh Gusti Allah. Tapi mboten ketok. Apa yang menghalangi itu adalah kefokusan kita kepada ujian yang kita terima. Bingung mikir lorone, bingung mikir gak enak. Sampai lali ono obati. Butuh ketenangan, butuh keyakinan penuh. Oh ya iki penyakit aku Gusti Allah berarti wis ono obati. Yakin ikhtiar, yakin ikhtiar, yakin ikhtiar, begitu seterusnya sampai kapan? Sampai mati sampai si urip ojo arep-arep gak ono coba. Selama sampai si urip coba pasti terus ono. Jangan pernah bertanya sampai kapan ujianku berhenti. Goblok berarti sampean. Nun sewu, betul goblok. Ya pinter berarti sampean. Ya sampean pinter, lek kula jenengan iki pinter, jangan pernah bertanya ujian kapan ujianku berhenti. Karena ujian kita nggak akan berhenti selama nyawa masih di kandung badan. Lek sampean seurip ujian nggak akan mandek. Luput situ ganti situ luput situ ganti situ terus muter coba tok di sini. Tapi coba niki bareng ambek dalane. Coba dalan keluar, sing tenang sampean. Sing yakin nang Gusti Allah engko pasti bakal kelihatan. Oh iya iki dalane. Oh iya iki sumbere. Oh iya iki dalan keluare. Insyaallah seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa menjalani, khususnya damel kula nggih nun sewu sing goblok niku wis jenengan tapi kula keranten apa keranten kula niki sering lek kena coba niku dhisikno bingung dhisik. Bingung dhisik, stres dhisik. Wah, lali ono solusi lali. Terus coba apa stres tok dhisik. Padahal niku mboten angsal, niku mboten oleh, keliru. Muga-muga kula saged berubah. Mudah-mudahan jenengan semuanya juga bisa berubah. Mungkin jenengan ada yang sama dengan saya, mudah-mudahan bisa sama-sama kita bisa belajar untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Berikutnya al-haditsul asyrun, untuk dawa nih, mereka hadis yang ke-19 itu panjang. Hadis yang ke-20 ini pendek. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amrin An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, napa dawuhne Kanjeng Nabi,
inna mimma adrakan nas, ya, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kanjeng Nabi dawuh, sesungguhnya ungkapan, ya, yang banyak dikenal oleh umat, oleh manusia dari ungkapan-ungkapan para nabi-nabi terdahulu, ya, adalah salah satu ungkapan yang masyhur, yang berasal dari nabi-nabi yang terdahulu, para utusan yang terdahulu. Itu salah satu yang paling masyhur adalah idza lam tastahi, ya, jika kamu tidak malu, lek sampean boten izin, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah apa yang kamu suka. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita tentang rasa malu, pentingnya rasa malu. Mulai zaman Nabi-Nabi singin niku ajaran malu niki pun wonten. Anjuran untuk memiliki sifat malu niki sudah ada, sampai disampaikan oleh Rasulullah, idza lam tastahi, lek wis sampean gak duwe rasa izin, fasna ma syi'ta, sakarepmu wis, ibaratnya begitu. Jadi ulama berbeda pendapat tentang pemaknaan tentang hadis ini. Dan yang pertama, ulama itu berpendapat bahwa hadis ini sebagai kalam khobar, sebagai berita bahwasanya semua amal ibadah itu, semua amaliyah, semua kelakuan itu boleh kita kerjakan selama kita tidak malu menjalankannya. Dalam catatan, selama itu tidak melanggar aturan apapun. Oleh sampean kerjakno. Ini adalah berita bahwa boleh sampean melaku ngalor oleh, sing penting gak maksiat, enggak apa-apa wes, sing penting sampean gak izin. Ada yang berpendapat begitu. Ada yang berpendapat yang lebih masyhur pendapatnya adalah Rasulullah berpesan dalam penekanan di sini. Idza lam tastahi, lek sampean gak izin, karepmu wis. Ini yang lebih banyak diambil oleh para ulama. Pendapat ini adalah ada penekanan, bukan pemaksaan, ya, penekanan. Istilahnya ngeten. Memang enggak kan? Istilah ibu dan anaknya, atau bapak ke anak, atau orang tua ke anak, atau apa namanya, guru ke murid. Ayo belajar nggak? Mau Quran nggak kan? Ya kak, karepmu urus-urusan dewe, urus-urusan dewe. Kira-kira lek ngoten nek napa? Otomatis kita wedi kan? Wah iki lek gak anu kok sak karepmu iki. Apa? Sak karepku iki berarti kadereken aku wisan. Nah, seperti itu kira-kira. Kayak kula biyen, ambil apa kula eling al-maghfurah, apa kula ketika saya rokokan, ambil apa kula niki ya Allah, tapi sampai sekarang kula belum bisa mengikuti, termasuk umi kula juga. Ojo rokokan cung, rokokan ae. Ojo rokokan cung, rokokan. Sakarepmu bakon rokokan bangga, bakon mate bangga sakarepmu. Harusnya lek kula sadar itu, waduh iki gak oleh aku rokokan iki. Kalimat sakarepmu iku sakjane gak oleh. Sama dengan ini. Lek sampean lek kon gak duwe izin sakarepmu wis, berarti kudu duwe izin. Begitu pentingnya rasa malu dalam menjalani kehidupan beragama, ini penting sekali. Bahkan dijelaskan juga ketika manusia tidak punya rasa malu, khususnya perempuan, semua manusia pada umumnya, ketika tidak punya rasa malu, dia lebih rendah daripada tanah yang kita injak. Dia tidak ada harganya daripada tanah liat yang kita injak-injak. Awak dewi ini kan regane podo luwih rendah timbang lemah sendiri. Awak dewi ini lek gak duwe isi. Makanya alhamdulillah di kehidupan zaman sekarang ini, di pergaulan zaman sekarang ini, wong akeh gak duwe isin. Wadah wong gak duwe isin. Kula pisan sakjane nggih. Kula pisan kadang-kadang gak duwe isin. Ya Allah. Terus muga-muga eling terus ae, muga-muga terus eling, terus isin. Isin sing gak nopo sih? Isin yang bagaimana? Isin ketika kita tidak mengerjakan kebaikan. Isin ketika kita melaksanakan atau mengerjakan kemaksiatan. Harusnya isin. Waduh aku isin deh, aku mangga sholat jamaah. Duh isin deh aku mangga sembahyang telat. Duh isin deh aku mangga ngaji. Duh isin deh aku dikei tugas ngerangkum, dikei tugasnya ada tapi nggak tak kerja. No, aku malah mengkorupsi waktu.
aduh aku izin, harusnya begitu. Lek wong gak duwe izin yang seperti itu, maka dia lebih hina daripada tanah, lebih rendah daripada tanah. Berbahaya, naudzubillah. Jangan salah menempatkan malu. Jangan salah menempatkan rasa malu, bukan kemaluan. Jangan salah menempatkan rasa malu. Rasa malu penempatannya seperti itu. Kita malu ketika kita tidak mengerjakan kebaikan. Kita malu ketika kita mengerjakan keburukan. Jangan sebaliknya. Ketika kita izin lek dikongkon melaksanakan kebaikan. Harusnya izin lek gak ngelakoni kebaikan, tapi ini enggak, izin lek ngelakoni kebaikan. Ngaji izin, maca Quran izin. Makanya kemarin-kemarin kalau khususnya di bulan Ramadan ini wis memberikan himbauan kepada semua teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, anak-anak saya, semua saya himbau untuk ojo izin-izin lek ngaji tutupno. Postingan, difoto kayak direkam kayak mari kita diposting, nggak apa-apa, ojo izin tadi ini, boten kulo izin, masuk ngaji ditutup no, kan niku ria, kan niku boten ikhlas. Terus ojo bahas ikhlas sih, ikhlas apa jari engko jari Gusti Allah wis. Sing penting sampean toto niate, ojo sampai niat elek, niatono keapian, insyaallah api burine nggih. Tapi hadis pertama nih pun, innamal a'malu binniyat, niatono api dhisik. Ngaji sing banter auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, sing penting gak ganggu nggih, sing penting mboten ganggu. Ojo males baliknya sampai nang omahe masang mic salon aktif sing gede, nyekel mic digewetno ae, tanggane wae turu diketno niku zalim jenenge. Sampeyan maca Quran api tapi sampeyan ganggu tangga niku zalim. Maksudnya bukan begitu, artinya sampeyan jangan malu ketika sampeyan mengerjakan kebaikan. Gak niat nutupno nang wong, tapi sampean niat memberikan warna kepada media, memberikan warna. Cek joget ae, cek udel ae, cek dengkul pupu, sak mendukul munggah kabeh. Aduh iku gak izin kok sampean kate ngaji izin. Nak kualik kabeh, sing buka aurat gak izin, sampean sing ngaji izin. Kualik niku jenenge. Mestine sing buka aurat izin, sing ngaji gak izin. Sing penting ojo niat sombong, ojo niat ngerendahnya Allah. Oh, aku lo mau Quran, wah kau niku opo, kau niku zolim, kau niku sesat, kau niku keliru. Niku sing keliru. Kalau buatan saya nggak pernah mengajarkan seperti itu. Mau Quran wae wis, ngaji wae tanpa merendahkan orang lain, tanpa meremehkan orang lain. Wong liyo jarno wis, pas yang buka aurat jarno, gak usah diurus. Gak usah diurus, tapi ojo didelok. Kita mewarnai. Saat ini zamannya sosial media diwarnai, Instagram diwarnai, Facebook diwarnai, Twitter diwarnai, YouTube diwarnai, kemudian apalagi TikTok diwarnai. Kita niat mewarnai, enggak niat menyaingi, niat mewarnai. Kita ono wong sing bosen delok joget, ganti delok wong maca Quran. Kita wong bosen delok joget parkoy, joget iki, joget iku, ganti ngaji, ganti maca kitab, ganti ngrungokno nasihat, ganti ngrungokno pengajian, ganti ngrungokno maido dan seterusnya. Kita niat mewarnai, ojo diniati gagah-gagahan, ojo diniati hebat-hebatan, boten ngonten konteksnya. Tidak seperti itu pada prakteknya. Prakteknya sebenarnya sama mewarnai mawon berbuat baik tanpa menyakiti. Kuncinya berbuat baik tanpa menyakiti. Sama berbuat baik dengan menyakiti tidak baik. Amar ma'ruf itu bil ma'ruf, nahi mungkar juga bil ma'ruf. Sampai berbuat baik dengan cara yang baik, sampai menolak kemungkaran juga dengan cara yang baik. Dengan sampai memposting postingan yang baik di sosial media, itu sampai nahi mungkar, tapi dengan cara yang baik. Ojo dengan cara mencaci maki loh, ojo ngilokno wong, yo tolong, ojo ngilokno wong, ojo ngeremehno wong, ojo ngerendahno wong. Sak goblok-gobloke wong, sak bodoh-bodone wong, sak miskin-miskine wong, sak rendah-rendahe wong, jangan pernah kita hina, jangan pernah kita rendahkan. Ojo. Sampean akan lebih rendah, jauh lebih rendah daripada itu ketika sampean merendahkan orang lain. Izin, malu, izin ya Allah, awak iki dikek sehat kok kakak gelem ngaji izin. Ojo sampai jangan lagi kita, Rasulullah mawon malu. Ingat kita kisah Mi'rajnya Rasulullah ketika beliau naik ke Sidratul Muntaha dalam proses
apa namanya turunnya perintah sholat 5 waktu. Awalnya seket ditawar mana sampai modul 5 apa diingatkan oleh anak yang lain, sampai tawar mana wes umat Islam nggak kuat 5 waktu. Apa jawaban Rasulullah? Saya malu kepada Allah. Wes aku izin wis wira-wiri balik-balik jaluk nang Gusti Allah kortingan saiki njok korting mana aku izin lho. Gusti Kanjeng Nabi mau izin, mosok kula ambek sampean gak izin. Kok kon njaluk cek iya ya Allah, duwe ya Allah, tapi sembayangnya gak karu-karuan. Yo izin rek. Yo izin sih. Sembayang dhisik sing apik, ibadah dhisik sing apik baru njaluk ya Allah. Kula pun salat ya Allah. Ya Allah kula pun ngaji ya Allah. Kula nyuwun ya Allah. Jadi kayak iya wes mboten napa-napa ya Allah, kula entosi sampai kapanpun kula entosi. Ngoten sing apik. Donga nggih sing apik, njaluk nggih sing apik. Aja ya Allah pokoknya sakniki ya Allah. Nek sampean gak ngekei saiki, awas niku keliru. Naudzubillah dzalik. Jangan sampai salah dalam berdoa. Izin. Jadi sampean kata njaluk apa nang Gusti Allah? Sampean wis ngekei apa? Sampean sudah berbuat apa? Allah nggak butuh pada perbuatan kita, nggak butuh, tapi kita butuh berbuat untuk Allah, butuh berbuat kepada Allah. Sampean lek butuh duit 1 juta, sampean mesti nglakoni ibadah apa nang Gusti Allah iki? Wis nurut perintah apa nang Gusti Allah? Sesuai nggak ambek duit iki? Misalkan sampean njaluk 1 M, ibadah sampean cuma 5 waktu tok 5 waktu. Iku kadang-kadang telat. Jadi guyu-guyu ta. Tak guyu-guyu ambek kula sampean. Kalau usah wong liya, aku sing guyu-guyu. Termasuk kula guyu-guyu awak kula dhewe. Guyu awak kula dhewe. Oh, aduh ngene kadung donga ngene. Nggih, dikon poso turut tok. Aduh, ya apa kate dike izin sakjane. Izin nemen kula sing izin iki asline. Ngomong ngenten iki kula sing izin. Muga-muga kula jenengan saged nglampahi sifat malu, saged memiliki sifat malu ketika kita tidak bisa berbuat kebaikan. Jangan sebaliknya nggih. Malu ketika kita tidak bisa melakukan kebaikan. Jangan malu ketika kita melakukan kebaikan. Jangan. Malulah ketika kita melakukan keburukan. Aja sampai malu ketika kita nggak bisa melakukan keburukan. Biasa kan gitu, gak gaul, gak buka aurat, gak gaul, gak ketok kele, gak gaul. Bukan begitu. Izin. Justru pakai kerudung, pakai berukut izin. Keliru sampean. Keliru. Justru sampean buka, ikut sing izin. Tapi saat ini kan boten. Kalau pernah ngiling mbak-mbak apa mangan teng malu kata udele. Allah kita udele kata kele tak ini mbak sampean gak adem mentah, sampean gak masuk angin ta. Karep kula niki cek izin. Boten jawabane. Sampean gak apa jenenge? Sampean gak ongket ta jarine. Gak waras sampean gak kadem mentah. Kok kelambine kebuka, kok bajunya seperti itu? Dijawab oleh mbak-mbak itu adik-adik. Sampean gak ongket ta. Kok kerukupan sarung tok ae. Nang ndi? Coba ya sampean dijawab. Gak izin dari saat gitu. Lu takon sampean gak izin ta koyo ngono lho. Sampean gak izin ta sarungan tok. Coba ya buka sarungnya. Tambah dibalas ngonten. Sampai saat ini kita tambah dibalas ngonten. Apa? Ada zaman saat ini kita tambah seperti itu. Siapa seperti itu? Maka tanamkan di dalam diri kita, lek sik enom, tanamkan mumpung sik enom, lek pun sepuh, tanamkan kepada anak-anak kita, agar diri kita memiliki sifat malu, memiliki rasa malu, khususnya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita tidak mampu menjalankan perintahnya dan ketika kita gagal menjauhi larangannya. Rawahu Bukhari. Alhamdulillah, mungkin itu dulu untuk episode kali ini. Agak sedikit panjang, buat apa-apa nggih. Mudah-mudahan meskipun agak sedikit panjang pula kemanfaatan yang bisa kita punya, panjang pula ilmu yang bisa kita dapatkan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di episode berikutnya di esok hari. Mudah-mudahan tetap sehat. Nggih, wis posoan oleh 10 dina ngenten iki rada penyakit niku wonten mawon. Muga-muga sehat kabeh. Muga-muga tetap semangat kabeh. Kita menjalani 20 hari berikutnya dengan lebih giat, lebih semangat. Muga-muga tusune kabeh disepuro Gusti Allah. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.